Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, saya sampaikan kepada Ketua Umum HMI Komisariat Al-Fatih dan jajarannya. Dan yang terhormat kepada Saudara Muhammad Firmansyah selaku pemateri, dan tak lupa yang saya banggakan dan saya cintai, adik-adik saya dan peserta pada kajian malam hari ini. Pertama-tama, puja dan puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita waktunya untuk bisa hadir pada kajian malam hari ini dengan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang modern ini. Pertama, yang kedua, perkenalkan, nama saya Habibah Yusirah, selaku pembawa acara sekaligus moderator yang akan memimpin diskusi pada kajian kita, kajian kelas desain Canva pada malam hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara. Untuk yang pertama adalah pembukaan, tadi sudah kita buka ya kajian untuk malam hari ini. Yang kedua adalah sambutan dari Ketua Umum Komisariat Al-Fatih. Yang ketiga adalah penyampaian materi oleh pemateri. Dan yang keempat adalah doa atau penutup. Tanpa membuang-buang waktu lagi, kita akan beralih ke sesi diskusi. Oh ya, kepada sesi sambutan. Untuk yang pertama adalah sambutan oleh Ketua Umum HMI Komisariat Al-Fatih. Ya, waktu dan tempat saya persilahkan yang akan diwakilkan oleh Saudara Haris Mubarok. Silahkan kepada Saudara Haris Mubarok. Oh ya, untuk peserta dimohon untuk on cam ya. On cam. Kameranya diaktifkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang berkenaan mengikuti short course atau pelatihan mengenai desain pada malam hari ini. Saya sendiri, Haris Mubarok, selaku Sekretaris Umum yang menggantikan Ahmad Deni Rofiki selaku Ketua Umum yang sedang berhalangan untuk memberikan dua patah kata pada sambutan kali ini. Teman-teman, pada malam hari ini pelatihan ini nggak cuma diikuti oleh teman-teman dari Komisariat Al-Fatih, tapi juga teman-teman dari ekstern Al-Fatih. Bahkan mungkin juga teman-teman yang mengikuti atau aktif sebagai kader organisasi lain. Terima kasih sudah berkenan hadir dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kita sebagai anak muda yang banyak dijuluki sebagai milenialis, kerap kali dibebankan istilahnya, predikat-predikat sebagai pemalas gitu, tukang mager gitu, dan banyak prototipe yang mungkin bagi sebagian kalangan orang-orang tua kita yang kelahiran 70-an, 80-an memandang itu sebagai implikasi daripada mudahnya aksesibilitas kita terhadap ilmu pengetahuan, ada sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Dan malam ini kita coba untuk sedikit belajar mengenai salah satu keahlian yang hanya dan mungkin kita yang bisa untuk ngelakuin itu. Bukan berarti generasi sebelum kita nggak bisa, cuman kita hidup dalam alam yang serba digital, yang serba terhubung satu sama lain melalui visualisasi
penyataan melalui desain, gambar maupun video itu benar-benar bikin masyarakat secara luas memandang bahwa inilah pekerjaan yang prospektif atau minimal sebuah skill yang perlu dipahami benar-benar oleh teman-teman sekalian agar apa kita nggak memandang ini sebagai suatu keistimewaan banget gitu. Bukan berarti kita nggak perlu ikut pelatihan atau sekolah untuk bisa desain dan sebagainya. Cuman kita bisa minimal paham gitu dasar-dasar mengenai desain, dan selanjutnya teman-teman yang menaruh minat pada bidang ini bisa dilanjutkan dengan belajar lebih lanjut, terutama kepada yang sudah berpengalaman. Terima kasih juga kepada Mas Muhammad Firmansyah ya. Terima kasih banyak sudah berkenaan menjadi pengisi gitu, pemantik sekaligus pembagi ilmu pengetahuan dan pengalamannya ke teman-teman Al-Fatih dan peserta pelatihan desain pada malam hari ini. Demikian dari saya ya. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya. Untuk selanjutnya kita akan langsung kepada acara inti. Sebelum masuk kepada acara inti, saya akan bacakan aturan mainnya ya. Untuk nanti pemateri akan menyampaikan materi kurang lebih mungkin 1,5 jam. Untuk setelah itu akan ada sesi tanya jawab di mana kami akan memilih 4 penanya terbaik untuk mendapatkan gift yaitu buku. Jadi dimohon keaktifannya. Langsung saja tanpa membuang-buang waktu lagi saya akan bacakan CV dari pemateri. Nama lengkap Muhammad Firmansyah, tempat tanggal lahir Bondowoso 28 Maret 2000, jenis kelamin laki-laki, email firmansyah@outlook.com, nomor HP mungkin ada yang mau diskusi ya, nanti bisa dicatat nomor HP-nya 085-155-311-524, alamat Maesan Bondowoso, riwayat pendidikan SD, SDN Sugerlor 3, SMP-nya SMPN 2 Maesan, SMA SMK Nurul Jadid, S1 Universitas Muhammadiyah Jember, sampai sekarang fakultas atau jurusan teknik atau informatika, pengalaman organisasi himpunan mahasiswa teknik informatika periode 2019-2020. Untuk selanjutnya saya serahkan waktu dan tempat kepada pemateri kita pada malam hari ini, Saudara Muhammad Firmansyah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Habibah sama Mas Aris yang sudah menyambut kehadiran saya. Terus juga terima kasih untuk semua peserta pada malam hari ini, peserta yang disebut di sini yaitu kajian desain Canva. Di sini tanpa berlama-lama mungkin saya akan langsung masuk ke materi. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah muncul share screen? Sudah. Sudah. Oke. Jadi di sini maaf nih, saya ini jadi maksudnya arah muka saya ke monitor yang satunya, jadi nggak ke fokus ke kamera.
Jadi mungkin sedikit perkenalan lagi. Jadi saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember. Saya masih semester 6 dan mungkin sudah mau masuk ke semester 7. Jadi mungkin kita masih seumuran gitu. Terus, jadi sebelum masuk ke bagian ngedesain menggunakan Canva, mungkin saya di sini akan menjelaskan dulu apa dasar dari desain grafis itu sendiri. Jadi kita mulai dari dasar-dasarnya dulu. Oke. Desain itu apa sih? Jadi di sini desain is about making something easy to use or easy to understand. Itu pengertian desain secara global. Jadi fungsi desain itu ya untuk membuat agar mudah untuk digunakan dan agar mudah untuk dimengerti. Jadi kalau misalnya kita ngedesain desain grafis, jadi kita itu ibaratkan menyampaikan informasi agar dapat mudah dipahami oleh si ya yang melihat desain kita gitu. Jadi kayak kita misal contoh dari pamflet yang poster kelas desain Canva yang sudah dibuat oleh organisasi HMI. Ya itu kan dia kan pertama kan hanya struktur bentar. Nah, di sini dia kan sebenarnya hanya struktur dari tulisan-tulisan dan informasi yang dibuat secara infografis gitu. Jadi dibentuk dalam tampilan grafis gitu. Kalau lebih seperti itu. Dan setelah itu di sini di dalam desain dasar-dasar desain ada dua yang penting yang perlu kita ketahui, ada elemen desain sama prinsip desain. Kita akan masuk ke elemen desain terlebih dahulu. Jadi di elemen-elemen desain ini ada beberapa, yaitu di sini ada line yaitu garis, ada color sebagai warna, dan shape yaitu bentuk, dan typography yaitu tulisan-tulisan. Oke, masuk yang pertama, line. Jadi garis ini yaitu suatu titik yang menghubungkan ke titik yang lain. Jadi itu pengertiannya secara pengertiannya gitu. Jadi di sini ya garisnya itu ya dari titik ini ke titik yang satunya. Jadi juga ada contohnya itu garis ini bisa putus-putus, garis yang zigzag seperti ini, dan juga ada garis yang berliku-liku. Dari penggunaan garis ini dalam di dunia desain grafis, kita bisa menggunakan garis agar bisa membentuk suatu objek atau ilustrasi lah gitu. Misal pada contoh ilustrasi di bawah ini, jadi misal dari contoh yang figura ini, jadi dia satu garis belok lagi, jadi garis ini bertemu lagi ke garis yang awal, titik yang awal gitu. Terus misal dari garis ini bisa membentuk suatu objek. Misal di sini dia membentuk suatu bukit, ya bukit, terus bisa dari garis itu bisa membentuk meja, kaki meja, dan daunnya gitu. Dan juga bisa membentuk manusia ini, objek manusia gitu. Oke, selanjutnya di sini ada warna. Warna ini merupakan elemen yang cukup penting pada desain, karena dengan warna kita bisa membuat desain kita itu lebih hidup. Kurang lebih seperti itu untuk warna. Penggunaan warna juga. Nah, di sini contoh penggunaan warna. Pada contoh di sini saya menggunakan misalnya di sini website Netflix, yaitu website nonton film streaming online gitu. Jadi di Netflix ini agar nuansanya agar mirip dengan nuansa nonton bioskop offline, jadi dia menggunakan warna-warna yang diambil dari dunia nyata, yaitu misal di sini suatu sinema atau bioskop, dia warnanya kan dominan warna merah sama hitam gitu. Jadi di sini di websitenya dia menggunakan warna yang sama dengan warna-warna yang ada di bioskop, yaitu dominan hitam dan merah.
Jadi dengan begitu websitenya juga akan mempunyai feeling seperti bioskop gitu. Terus penggunaan warna. Di sini ada beberapa macam penggunaan warna. Di antaranya ada di sini ada komplementari, yaitu di sini ada namanya roda warna, color wheel gitu namanya. Jadi menggunakan color wheel ini terus menggunakan teknik pemilihan warna yang benar, maka nantinya akan mendapatkan bisa membuat desain kita itu lebih bagus dengan penggunaan warna yang pas. Di sini ada namanya komplementari, yaitu penggunaan dua warna yang bersimpangan. Jadi ya warna biru di sini di sebelah kanan, terus yang orange, jadi persimpangannya itu yang orange gitu. Misal yang komplementari yang lain, misal di sini ada yang hijau muda, terus dia tabrakannya, maksudnya bersimpangannya itu ini sama warna merah tua atau agak keunguan. Di sini juga ada teknik pemilihan warna analogus, yaitu menggunakan tiga warna sekaligus yang berdampingan. Misal di sini yang tengah biru, jadi dia arah kanan ke atas sama bawahnya dia bersampingan. Misal di sini dia mengambil warna yang orange di sini, jadi dia mengambil warna orange di sini, terus yang kuning di sini gitu. Terus di sini ada teknik pemilihan warna yang disebut dengan triadik. Jadi triadik ini menggunakan teknik segitiga, jadi dibentuk sebuah segitiga. Jadi nantinya misal kita pilih yang ini, jadi dibentuk segitiga, terus setelah muncul hasil, maksudnya dari sudut-sudut segitiganya, maka akan memunculkan warna-warna yang semua gara-gara bisa digunakan untuk dibuat desain gitu. Terus contoh pada logo Burger King ini, jadi dia menggunakan penggunaan warna yaitu yang triadik. Di sini ada warna kuning, biru, sama merah gitu. Jadi setelah logonya selesai, jadi kombinasi warna yang pas itu membuat desain logo ini lebih pas gitu, lebih enak dilihat gitu. Jadi penggunaan warna itu dalam desain sangat membantu dan akan membuat desain kita itu lebih hidup. Oke, selanjutnya masuk ke shape, yaitu bentuk. Bentuk dalam desain ada dua macam, ada yang geometri sama organik. Geometri ini ya bentuk-bentuk yang memang kita sudah ada gitu, kayak kotak, lingkaran, segitiga, dan ini ada segi lima. Yang organik ini ya lebih ke bentuk-bentuk yang abstrak gitu. Jadi dia dibentuk dengan bentuk-bentuk yang kita sesuai keinginan kita gitu. Jadi bebas gitu bentuknya. Dari bentuk ini kita bisa membuat sebuah ilustrasi desain. Misal dari contoh yang di sebelah kiri ini, dia menggunakan bentuk yang geometri hingga membuat ilustrasi desain yang unik gitu. Jadi di sini ada lingkaran yang dipotong menjadi 1/4, terus 1/4 juga hanya dibedakan menjadi warna. Di sini juga ada kotak, ada garis-garis. Jadi di sini di ilustrasi ini memang terbentuk dari hanya menggunakan geometri shape, yaitu bentuk geometri. Terus yang contoh yang kanan ini yaitu penggunaan dari bentuk organik. Jadi di sini ilustrasi di sini dari bentuk organik itu sendiri bisa membuat ilustrasi setengah wajah manusia dari samping. Dari bentuk-bentuk ini ya kita juga bisa dari shape organik ini bisa membentuk ilustrasi lain, tapi di contohnya di sini yaitu di sini penggunaan shape organiknya itu membentuk wajah manusia. Lanjut. Berikutnya yaitu tipografi, yaitu teks. Ini mungkin banyak yang keliru di awal, mungkin bagi yang baru belajar desain, yaitu
perbedaan typeface sama font. Jadi typeface itu jenis-jenis fontnya, terus font itu ya font sendiri ya. Jadi dalam font itu ada banyak bermacam-macam jenis fontnya gitu. Ada yang tebal. Nah, terus kita masuk ke typeface-nya dulu. Nah, di typeface ini ada beberapa jenisnya, yaitu di sini ada serif, sans serif, select serif, dan script. Nah, di serif ini kita biasanya temui di buku-buku atau ya kebanyakan memang di buku-buku atau koran gitu. Jadi penggunaan typeface jenis serif ini biasanya digunakan kebanyakan di media cetak gitu. Terus untuk sans serif, jadi arti dari sans serif itu yaitu sans tanpa serif. Di sini serif ini menggunakan ini bingkai-bingkai di setiap akhir hurufnya gitu. Kalau di sans serif dia tidak ada dihilangkan gitu. Kebanyakan sans serif ini digunakan di layar smartphone atau komputer gitu, menggunakan typeface sans serif ini. Untuk selap serif dia penggabungan antara serif dan sans serif. Biasanya ini digunakan typeface ini sering digunakan untuk judul biasanya. Terus ini ada script, typeface script. Typeface script ini lebih ke font yang jenisnya itu tulisan tangan gitu, dan cocok digunakan untuk judul dan kata-kata yang tidak panjang gitu. Misal dari contoh ini lagi, penggunaan jenis typeface yang script, dia digunakan pada judul atau subjudul gitu. Jadi tidak digunakan di atau teks yang panjang gitu. Karena susah dibaca kalau misalnya digunakan di teks yang panjang. Nah, di sini masuk ke font family. Di sini font family, misal di sini ada typeface-nya yaitu sans serif. Lah, di sini ada font family-nya. Di sini nama fontnya itu Inter. Di font Inter ini ada beberapa font family-nya, yaitu ada yang light, maksudnya di sini tipis gitu, kurus, terus kurus miring, ada yang medium italic, bold gitu. Tapi tidak semua typeface itu punya font family. Kadang ada yang cuma ya satu aja gitu, nggak semuanya gitu. Nah, setelah elemen-elemen desain, kita masuk ke ini, ke basic prinsip-prinsip desain. Ada 4 juga, yaitu kontras, ada repetition, alignment, dan proximity. Masuk ke yang kontras terlebih dahulu. Jadi fungsi kontras itu yaitu membuat desain kita itu mudah dipandang gitu. Jadi tidak susah untuk dilihat. Misal contoh pada dua ini, di sini penggunaan kontras menggunakan warna. Jadi misalnya di sini warna putih dengan biru itu kan kontras. Jadi untuk dibaca itu akan mudah. Sedangkan di sini jadi penggunaan warna yang salah itu ya membuat desain kita itu tidak enak dilihat, juga susah untuk dibaca. Kalau misalnya ini di sini adalah contohnya tulisan gitu. Di sini contohnya juga kontras itu bisa juga dibuat menggunakan suatu apa namanya weight, ukuran gitu. Misalnya di sini dia yang pixel, misalnya di sini ini yang kiri, ini contoh penggunaan kontras yang kurang tepat gitu. Di sini dia menggunakan ukuran, warna, dan bentuk juga untuk membuat sebuah kontras. Misal di sini dia menggunakan warna merah agar mendapatkan kontras yang lebih. Misal maksudnya kontras yang lebih yaitu perhatian lebih gitu. Jadi fontnya juga lebih besarkan agar mendapat, misalnya kita ngebaca dulu itu pasti kita ngebaca yang pixel ini gitu. Setelah itu ya yang ini, terus yang ini, terus yang ini, yang klik here. Misal juga contoh kontras pada suatu website gitu. Misal di sini dia kontrasnya menggunakan warna, juga penggunaan ukuran font atau teks yang lebih besar dari yang lainnya. Jadi otomatis
dari kita itu akan men-scan, kita akan membaca yang ini dulu gitu. Setelah itu ya yang ini subjudulnya, terus ya, yang lainnya gitu. Repetition. Nah, repetition di sini maksudnya pengulangan. Nah, pengulangan di sini yaitu pengulangan desain di sini kita menggunakan elemen-elemen yang sama pada apa elemen-elemen yang sama yang sudah ada sebelumnya. Misal di sini kita membuat di sini contoh icon yaitu ikonnya itu yang menggunakan outline. Outline di sini yaitu garis-garis. Terus menggunakan warna biru. Lah jadi seterusnya dia menggunakan elemen yang sama yaitu garis, terus warna yang sama. Jadi dari repetition ini membuat apa desain kita itu ke apa selaras atau sama gitu. Terus di sini ada alignment yaitu kesejajaran. Jadi menggunakan desain ini, jika kita menggunakan alignment yang tepat, kita juga bisa mendapatkan desain yang enak dilihat. Sedangkan untuk alignment yang kurang tepat juga nanti kita bisa membuat desain kita itu kayak lebih acak-acakan gitu daripada yang alignment-nya teratur. Di sini ada proximity. Proximity yaitu kedekatan. Jadi kita itu mendekatkan bagian-bagian yang berhubungan. Misal di sini kita proximity-nya ada namanya itu Kenyarit Web sebagai web designer. Jadi dia dikumpulkan jadi maksudnya satu objek yang sama. Setelah itu, misal di sini ada kontak-kontaknya. Jadi dia juga dipisahkan dari nama terus jabatannya agar kita itu sebagai yang melihat itu bisa mudah untuk men-scan desainnya. Terus di sini bagian icon-icon juga dipisahkan menjadi bagian yang satu gitu. Itu. Nah, misal di sini saya akan memberi contoh ngeredesain suatu poster. Jadi dulu itu ada poster ini acara workshop di himpunan saya dulu. Misal ini yang teman-teman saya buat dulu gitu. Terus ini yang versi redesign dari saya menggunakan elemen-elemen dan prinsip desain yang sudah kita bahas sebelumnya. Misal di sini ada tipografi, warna, dan juga shape, bentuk, terus lagi di sini tips untuk penggunaan tipografi. Jadi tipografi itu untuk dalam satu desain itu lebih baik menggunakan paling tidak satu atau dua jenis typeface. Jadi jangan sampai lebih dari 3 atau lebih dari 3 atau seterusnya gitulah. Jadi misal di sini ada di yang kiri ini ada berapa? 1, 2. Sebentar. Sebentar, maaf. Oke, lanjut. Jadi misal di sini ini ada dua tipografinya yang di sebelah kiri ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 jenis typeface yang berbeda. Bahkan ini ada 8. Nah, jadi penggunaan typeface yang berlebihan atau banyak sekali ini dapat membuat desain kita itu ya lebih berantakan gitu. Terus di sini pengaplikasiannya yang tipografinya yang sebelah kanan ini hanya menggunakan satu jenis typeface, tapi menggunakan beberapa font family. Setelah kita yang bahas tadi itu ada di typeface-nya itu mempunyai beberapa font family. Di sini kita menggunakan ya font family yang medium, ada yang light, terus
di sini jadi cuma satu aja gitu. Terus misal di sini apa lagi ya? Sebentar saya bagi dua biar lebih enak. Kita bahas satu-satu. Nah, ini di sini penggunaan garis apa ini enggak kekecilan tah? Dari para peserta. Halo. Kalau dari HP kecil, tapi kalau dari laptop enggak. Oke, jadi mungkin di sini jadi line, kita bahas yang lain dulu. Jadi penggunaan garis-garis ini pada desain ini yaitu ini apa lagi? Sejauh ini cuma ini, jadi itu kalau di sini ini penggunaan lainnya ini yang ini. Jadi line itu gak harus garis-garis tipis gitu. Jadi line itu juga bisa sebuah garis tebal. Ini juga termasuk dalam elemen desain yaitu line garis. Terus di sini juga ada warna. Nah, di sini penggunaan warna yang tepat juga dapat membuat desain kita itu lebih enak dilihat. Misal di sini penggunaan warna yang kontrasnya yang kurang pas membuat desain itu kayak kurang enak juga dilihat. Misal di sini warna-warnanya jadi terlalu nabrak gitu. Misal warna hitam sama ininya, jadi kita ngebaca ininya itu mungkin masih bisa dibaca, tapi mungkin kurang enak gitu. Sedangkan yang di sini itu jadi warna putih sama hitamnya itu kontrasnya sangat bagus. Jadi lebih mudah untuk dibaca. Jadi penyampaian dari desainnya itu tersampaikan. Terus warna sudah dibahas juga, shape. Nah, di sini penggunaan shape-nya misal di bawah ini sebenarnya penggunaan shape tapi hanya tidak terlihat karena ada di bawah. Kalau yang sini dia menggunakan shape untuk memberi kontras pada sebuah penekanan pada teksnya gitu. Jadi ini akan lebih dilihat gitu karena memberi kontras yang lebih. Terus tipografi sudah, kontras, repetition. Nah, di sini repetition, di sini saya menggunakan font yang sama, warna yang sama. Jadi terus di sini ada penggunaan icon yang sama. Jadi iconnya itu misalnya di sini yang simple-simple. Jadi untuk semuanya itu menggunakan icon yang simple juga. Sedangkan yang ini dia yang satu misalnya ini icon kalendernya itu ya terlalu rame gitu. Terus yang ini simple untuk jamnya, icon jamnya. Itu untuk penggunaan repetition pada desain. Itu alignment, kesejajaran. Di sini mungkin kesejajarannya mungkin kurang pas karena ya mungkin nggak tahu sih yang desain gimana, tapi ini mungkin masih kurang pas. Terus jadi di sini solusinya yaitu membuat kesejajaran pada desainnya, yaitu di sini saya kumpulkan. Jadi yang tadi itu ada proximity, jadi dikumpulkan misalnya judul sama subjudul dikumpulkan menjadi satu. Terus ada pembicara, terus nama pembicaranya itu dikumpulkan juga menjadi satu. Terus misalnya di bagian pendaftaran juga dikumpulkan menjadi satu. Detail acara, terus kayak benefit dari acaranya dikumpulkan jadi satu, yaitu tadi itu prinsip desain yaitu proximity. Itu dari Singular Design. Jadi setelah ini yaitu alat buat kita ngedesain. Sebenarnya alat buat ngedesain itu banyak. Misal di sini ada Photoshop, Illustrator, Canva, ada Experience Design, Figma. Jadi dari banyak alat
kita ngedesain ini, kita itu harus nyesuaiin kita itu pengen buat apa gitu. Jadi nggak semua kita nggak bisa ngebandingin software ini lebih bagus dari ini gitu. Soalnya ini beda fungsi dari semua software yang ada di sini. Misal Photoshop ini lebih diususanku untuk membuat manipulasi, terus Illustrator ya lebih digunakan untuk ilustrasi atau pembuatan logo desain. Terus yang Canva ini lebih digunakan untuk apa ya? Untuk pemula gitu sih, lebihnya gitu untuk Canva ini. Jadi dia Canva itu fungsinya itu mempermudah kita ngedesain gitu. Jadi semacam kayak kita tinggal drag and drop aja gitu. Terus untuk XD dan Figma ini dia fungsinya untuk membuat UI desain sama kita membuat prototype sebuah desain web atau mobile apps. Gitu. Dan untuk kajian pada malam hari ini kita akan membahas ini Canva sebagai alat kita untuk membuat desain. Jadi mungkin kita bisa masuk ke bagian ngedesainnya sudah ke ngedesain pakai Canva. Sebentar. Jadi di sini saya mau request ke teman-teman kiranya mau pengen ngedesain apa gitu, atau misal poster atau postingan Instagram atau apalah gitu. Ada mungkin bisa di kolom chat atau via suara juga boleh. Mungkin bisa ini Kak, coba desain poster. Poster, oke. Oke. Oh ya, sebelum masuk ke desain posternya, mungkin kita kayak kenalan dulu ini sama software Canva-nya gitu. Jadi Canva ini kita bisa gunakan di laptop atau di HP. Di sini saya akan mencontohkannya menggunakan di laptop. Tapi untuk di HP sama laptop sama aja sih. Jadi fiturnya sama aja. Oke, di sini saya menggunakan Canva jadi Canva ini merupakan software atau alat desain yang berbayar. Sebenarnya bisa juga gratis, tapi fitur-fiturnya itu nggak selengkap yang berbayar gitu. Tapi kita tetap bisa ngedesain menggunakan yang gratisan. Jadi misal di halaman awal ini, jadi di sini kita sudah disediain gitu template-template kayak mau ngebuat apa gitu, misal mau buat presentasi, Instagram post, logo, atau Instastory, poster gitu. Jadi kita sudah disiapin gitu, tinggal naruh aja. Tapi kita bisa juga kustomisasi desain tersebut gitu. Terus di sini di All Your Design ini tempatnya tempat desain-desain kita gitu. Terus share with you. Jadi sebenarnya Canva ini kita juga bisa ngedesain bareng. Misal kita punya desain terus kita share ke teman kita gitu buat ngedesain bareng, itu bisa. Jadi enak buat ngedesain bareng. Terus Blendkit ini lebih ke misal kayak ke suatu perusahaan, kan kayak perusahaan itu punya desain style sendiri, jadi kita bisa masukin di sini. Tapi ini untuk yang premium gitu, yang pro. Planner ini juga buat yang pro desain. Jadi kita mau ngebuat poster, desain poster gitu. Nah di sini kita bisa klik di create design. Di sini ada beberapa ini kayak sarannya gitu, ada presentation, Instagram post, logo. Nah, di sini juga ada poster. Jadi kita tinggal klik aja posternya.
Jadi mungkin ukuran poster ini biasanya ukuran-ukuran kertas itu sih, misalnya 4, 5. Nah, di sini di bagian kiri ini ada namanya yaitu sidebar-nya. Kita ada kayak tool-toolnya gitu. Jadi di sini ada misal template dari misal kita ngebuat poster gitu dari template gitu, gak usah buat dari awal gitu. Jadi kita tinggal klik juga gitu. Misal ambil contoh, misal ini contoh aja ya. Kita mau buat kayak poster ini, proposal penelitian. Tinggal kita klik, nah sudah masuk gitu. Kita tinggal ubah judulnya, subjudulnya mau di apa, di nama punya siapa, fotonya juga tinggal kita ganti. Gitu. Kita penggunaan template-nya. Selalu diganti sama dia, tinggal ya drag and drop aja gitu, langsung berubah. Terus nah di elemen ini kita bisa mencari foto apa bentuk-bentuk tadi yang kita bahas, shape, terus ya ilustrasi video bahkan. Misal kita mau masukin ilustrasi gitu ke dalam desain poster kita, tinggal drag and drop, atau juga bisa klik saja di misal ilustrasi yang ini, tinggal klik, kita perbesar, kecil, foto. Kita juga bisa masukin ini animasi atau GIF gitu, atau kita juga bisa ini mencari misal kita mau mencari pensil gitu, bisa ditaruh juga gitu. Terus upload, jadi ini upload ini kayak kita misal punya apa ya, kayak punya ilustrasi sendiri gitu, jadi kan udah ada di sini, jadi kita perlu nge-upload dulu gambar atau video gitu. Misal di sini saya mau masukin ilustrasi. Misal saya mau ini masukin ngupload ilustrasi robot ini, jadi diupload. Jadi juga kita bisa masukin audio, misal lagu atau apalah suara-suara yang lainnya gitu, kayak audio. Sini juga ada foto sama tadi yang di elemen, jadi kita bisa nge-input foto-fotonya itu di sini. Misal kita ambil contoh ini aja deh. Nah, foto ini kita jadiin background. Kayak gini. Terus misal kok gambar robot tadi ketutup gitu, jadi kan dia langsung di depan. Misal tadi itu kita mau ngeatasin atau kita cari contoh yang lain aja deh. Nah, di sini ada teks. Nah, di sini juga ada template-templatenya gitu, kayak kita fontnya itu sudah disediain gitu, mau apa jenis fontnya itu kayak apa gitu. Misal di sini karena ini robot, kita nyoba yang font nuansa teknologi. Ini warnanya hitam. Jadi agar coba kita warna putih. Untuk mengubah warna di sini ada ini di bagian ini text color. Kita bisa pilih warna putih.
Nah, di sini ini kan fontnya ini ke teksnya ini ke grup. Jadi kita bisa ungroup ini agar apa? Kita bisa lebih edit dengan leluasa gitu. Jadi di ungroup dulu, terus itu diubah lagi warnanya. Terus di sini ada teks. Kalau misalnya kita mau ngubah fontnya itu kita juga misal kita tambahin aja yang ini, nambahin judul gitu. Ya, kalau mau ngubah jenis typeface-nya itu ada di sini. Nah, di sini ada banyak jenis typeface. Ada yang kayak contohnya tadi ada yang serif, ada yang sans serif, ada juga yang script. Tapi berhubung ini nuansa teknologi, tak buat menggunakan ini masuk ke jenis yang serif. Tak buat besar. Terus di sini juga ada ini GIF. Kita juga bisa memasukin GIF ke dalam desain kita. Tapi kebanyakan GIF di sini ya semacam apa ya? Meme gitu. Meme. Misalnya kita masukin Jerry di sini gitu. Nah, 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 terus kita tambahin shade tadi warna putih, elemen, terus masuk ke ini lines and shape. Kita tambahin ini yang kotak. Nah, ini kan warnanya coklat. Dia kadang kayak otomatis gitu ngikutin warna backgroundnya itu. Dia ngikut coklat karena di sini ada warna coklatnya. Jadi kita bisa ubah ke warna putih. Gitu. Nah, misal contoh tadi yang kayak ketimpa kayak gini. Nah, jadi buat dia pindah ke belakang bisa ke kanan. Terus ini send to back. Jadi dia ngirimnya dia langsung ke paling belakang gitu. Tapi di atasnya background. Tapi kalau misalnya uh, yang ini sebentar, dia masih di atas, tapi kalau yang send backward ini dia cuma satu langkah ke belakang gitu. Jadi dia di belakang ini tapi nggak di belakangnya yang robot gitu. Terus shortcutnya ini yang ini ya, jadi kontrol alt terus kurung ini kurung kotak. Terus ini namanya besar. Misal ini kayak kurang besar kita previewnya, kita juga bisa ngezoom preview dari desain kita itu di sini di bawah ini. Misal di zoom dulu, nah, kayak ngaturnya itu lebih leluasa lagi. Ini. Terus nambahin ini, give lagi juga. Ini. Atau juga kita bisa ngeduplikat objek yang ada di dalam desain kita. Misal di sini kita pilih kotak putihnya, terus kita Ctrl C, terus Ctrl V di atas, di paling atas, kirim lagi ke bawah, ke paling belakang, itu black. Terus di saya tambah lagi. Sorry.
Ctrl C, Ctrl V, di belakang. Terus tadi kita kan ada typeface yang ke grup itu. Misal di sini kita juga mau ngegrup foto-foto ini jadi satu objek yang kayak di grup lah gitu. Kita pilih dulu objeknya. Pilih semua. Terus di sini ada klik kanan grup atau dengan shortcut Ctrl G. Setelah di grup kita tinggal klik aja satu gitu. Kita bisa pindahin semuanya langsung sekaligus gitu. Misal kalau kayak gini, nah ini kan nggak pas, kita nggak bisa ngedit kalau misalnya belum di ungroup. Jadi kita perlu di ungroup dulu, baru bisa diedit lagi, di group lagi. Nah, misalnya kayak gini, kita milih terus nggak sengaja ke pilih ini objek robotnya, jadi kita bisa klik shift, terus klik objeknya. Jadi ini bakal ke unselect atau nggak bakal kepilih lagi gitu. Terus Ctrl D lagi buat grup. Terus kita mau kasih ini subjudulnya. Misal subjudulnya mau saya kasih pakai font yang sans serif. Terus ukurannya saya lebih kecilkan lagi. Misal 72. Untuk subjudulnya saya mau kasih sama tema pada kajian malam ini, yaitu make it simple but beautiful and catching. Nah. Simple. Kecil banyak terus kita juga sebenarnya bisa nge-animasiin, bisa kita misal kita mau nge-post ke Instastory gitu, bukan di print gitu, jadi bisa pilih ininya, frame-nya yaitu kanvasnya, terus pilih ini animate. Di sini kita ada beberapa pilihan animasinya. Terus di sini ada yang premium atau pro, jadi kita nggak bisa pakai kalau misalnya pakai yang free. Terus misal kita itu misal posternya ini. Terus misal mau nambah elemen lain. Kayak ini kan lebih bagus daripada yang sama-sama teknologinya gitu. Terus misal di play, kayak gitu. Terus buat ngekspornya gimana sih buat agar kita bisa ngupload ini ke sosial media atau apalah gitu. Bisa di ini, diklik di icon seperti download ini, terus pilih ini sebagai MP4, terus download gitu. Jadi proses download. Terus kalau misalnya kita mau ini desain bareng sama teman kita gitu, jadi kita bisa klik share, terus pilih ini yang temennya kita bagi link itu cuma bisa ngelihat atau cuma
apa juga bisa ngedit gitu. Jadi bisa disesuaikan kalau misalnya kita mau ngasih tahu ini hasil desain kita bisa share link to view gitu agar gak diedit sama yang kita kirimi linknya gitu. Nah, kalau misalnya pengen ngedit bang, yang ini yang edit. Nah, setelah hasil di download, ntar Oke, sudah ke download. Ini ya buat melihat hasilnya. Jadi hasil dari poster sama apa poster video kita ini kayak gini nanti. Canva ini lebih cocok buat kayak membuat desain kita itu lebih cepat gitu daripada pakai apa namanya pakai software yang lain gitu kan, yang lain biasanya manual gitu, gak tinggal drag and drop gitu. Jadi kegunaan dari software Canva ini emang dikhususkan untuk mempercepat kita memproses desain kita gitu. Sebentar. Misal kita mau ngebuat poster yang apa ukurannya sama, kita juga bisa ngebuat di sini di apa add page gitu. Jadi kita nggak perlu buat file Canva baru, cukup di ini di dalam satu file tapi ada beberapa halaman gitu. Terus kita juga bisa ini pakai ini duplicate page buat ngeduplikat desain kita yang pertama ini. Misal di duplicate ada dua. Kenapa kita misal mau ngerubah fontnya gitu, mau ngebandingin lebih bagus pakai font yang mana gitu. Misal ini diganti pakai yang ini. Nah, tinggal dibandingin gitu. Jadi biar gak perlu balik-balik lagi ke belakang gitu. Misal lebih cocok yang bawah, yang di atas dihapus bisa gitu. Oke. Tapi kalau misalnya ini saya mau share fitur-fitur yang pro gitu, misal membuat teman-teman lebih tertarik buat nyoba yang versi pro. Jadi kelebihannya buat yang versi pro itu kayak gini. Jadi kita misal ya kayak kayak gini. Di ini kan poster buat IG, postingan IG gitu. Tapi kita juga mau buat versi Instastory gitu. Jadi kita bisa nge-resize gitu. Jadi nge-resize terus pilih mau ukuran berapa. Misal di sini ukuran Instagram Story itu yaitu 10 kali 1080 kali 1920 pixel. Klik aja Instastory terus copy resize, copy and resize. Jadi otomatis akan nyesuaiin, tapi kita tinggal sedikit nyesuaiin agar sesuai gitu. Ini tuh. Kalau misalnya pakai yang gratisan, kita nggak bisa nge-resize gitu. Jadi kita perlu ngebuat ulang, misalnya ke home, ngebuat jadi Instagram Story. Setelah itu ya copy gitu file desain kita ya. Nah, ini kita copy ke file desain yang Instastory ini. Nah, jadi gak otomatis gitu, perlu manual buat ngopinya gitu. Itu satu. Terus satu-satu gitu.
Jadi kelebihannya juga mungkin yang versi Pro ini kita kayak elemen sama ininya bakal lebih banyak lagi gitu. Akses buat ke elemennya. Lebihnya kayak gitu sih. Untuk share sama fitur-fitur lainnya sama aja sih. Mungkin apa sudah puas ini dari desain poster yang ini? Atau ada saran mau yang kayak gimana gitu? Desain buat promo produk kan? Desain buat promo produk. Bentar ya. Tapi ini cuma ininya aja, tidak perlu ngedesain. Kalau ngedesain kayak tadi itu mungkin kayak kelamaan gitu. Ini sudah agak malam, jadi kayak contohnya gitu. Bentar, kita kasih contoh gitu. Cara ngebuat, bukan cara ngebuatnya sih, contoh kayak semacam promo, ada promo gitu kan. Bentar. Udah cari di Canva. Misal kayak gini, yang double date. Jadi ini ukuran Instagram Story. Ya, jadi kayak gini. Tapi kayak di Canva ini kadang kita nggak bisa, karena kita di Canva ini kayak otomatis. Kadang ada kayak misal perlu manualnya itu, jadi kita nggak bisa buat di Canva. Jadi dengan terpaksa perlu buat di software lain gitu. Terus baru di upload ke Canva gitu. Misal kayak teks yang ini, yang double date ini, itu udah dibuat di Canva. Jadi saya itu buat di Illustrator dulu, baru masukin ke sini. Kayak misalnya kita nyontoin yang tadi itu elemen apa, prinsip desain. Jadi kayak ada penekanan di judul atau promonya gitu. Misalnya di sini ada ngenekanin promo double date 99, terus sama siapa, jadi kayak bareng GoPay. Terus di sini ada objek yang lainnya, yaitu proximity yang selanjutnya, yaitu di sini dia ngumpulin misalnya di sini deposit pakai dengan GoPay, ada cashback gitu. Terus ini kayak elemen-elemen pelengkapnya ya, misal kayak di sini ada foto gitu. Itu kurang lebih gitu sih. Mungkin apa sudah cukup segitu atau masih kurang? Itu contoh desainnya. Mungkin ada peserta lagi yang ingin request desain, mungkin contoh desain atau tips and trick. Enggak ada. Kalau begitu kita lanjut saja ya. Di sini ada sesi tanya jawab. Jadi kita buka, siapa saja yang ingin bertanya, silakan. Dimohon untuk open cam dan langsung berbicara. Silakan bagi yang ingin bertanya. Kalau malu bisa lewat kolom chat. Ya, mungkin jika tidak percaya diri bisa lewat kolom chat ya. Aku langsung ya aku ya. Ini kalau gitu ini ada pemateri, ini ada dari teman saya yang ingin bertanya. Karena jadi satu, jadi langsung pakai mikrofon saya. Silakan pada saudari Cinta. Oke, baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk bertanya. Sebelumnya di sini saya ingin bertanya kepada pemateri tips and trick untuk bikin desain
di Instagram mungkin ya Kak. Sekarang kan contohnya nih, kalau orang itu megang sesuatu akun organisasi ataupun komunitas, pasti kalau desain di Instagram itu kan sekarang lebih menarik kalau desainnya ini dibikin satu tema gitu. Mungkin pakai satu warna gitu dalam satu desain. Itu tips and triknya biar lebih menarik lagi tuh gimana ya Kak? Mungkin bisa dikasih contoh dari Kakak sendiri desainnya itu seperti apa gitu. Boleh. Kebetulan Terima emang kasih. ini mau dikumpulkan pertanyaannya dulu atau langsung dijawab? Mungkin bisa langsung dijawab, Kak. Oke, kebetulan emang ada contohnya buat kayak gitu. Jadi saya itu pernah juga ini Instagram. Bentar masih dipanggil Ibu ya. Oke, maaf. Jadi lanjut ya, tak jawab. Sini saya pernah ngedesain buat ini. Kebetulan dulu semasa saya di himpunan saya, ini saya pernah kayak koordinator buat ngedesainnya gitu. Terus ini software yang saya pakai sebelumnya itu ini pakai Figma. Jadi misal di sini Figma. Terus yang baru-baru ini emang pakai Canva, tapi ya di sini jadi kayak emang ada kayak desain guide-nya gitu, ya kayak tuntunan buat desainnya gitu, harus pakai font apa gitu biar kayak punya ciri khas sendiri gitu. Misal di sini. Jadi dulu saya itu pas di organisasi ngebuat kontennya itu ada, jadi di Figma ini juga sama kayak Canva bisa ngedesain bareng. Di sini lah, jadi sebelum saya ngedesain itu ngumpulin itu kayak ide-ide gitu, nyari idenya dulu sebanyak mungkin, baru setelah kayak nemu ide terus dikumpulin terus kayak diotak-atik biar kayak ada sesuatu yang baru gitu. Jadi setelah dibuat kita buatin di sini gitu. Jadi kayak soalnya saya itu tipe desainer yang kayak ngebuat desain itu lebih suka desain-desain yang simple gitu, tidak rame gitu. Misal di sini contoh pada yang pertama. Nah, di sini ini sudah acak-acakan karena agak urut. Kalau dari awalnya kan di sini memang sudah disiapkan gitu, nanti tampilannya di IG itu kayak apa gitu. Jadi kayak gini, terus udah buat konten-kontennya itu kayak saya tuh sudah nentuin gitu mau pakai font typeface jenis apa, terus ukurannya berapa, terus kayak elemen-elemennya yang perlu dipakai itu kayak apa. Jadi di sini misal pada contoh yang ini cuma pembukaan, jadi kayak gini, terus misal di sini ada visi misi. Jadi itu karena saya emang suka yang simple, jadi dibuat simple. Terus ini jadi kesemuanya itu bakal ngikut gitu, kayak tadi itu di elemen prinsip desain ada yang namanya repetition. Jadi desain-desain kita itu menggunakan elemen-elemen yang mengulang elemen yang sudah ada sebelumnya agar kayak punya ciri khas gitu. Kalau misalnya kita sudah ngepost lama kayak gini, terus kita ngepost lagi, jadi orang lain itu orang yang lihat itu tahu gitu, ini desainnya postingan dari IG-nya siapa gitu. Meskipun kita nggak nyantumin informasi dari si pembuat desain gitu. Kalau misalnya kita punya ciri khas gitu dalam desain gitu.
Misal di sini. Jadi saya itu ngebuat desain itu sesimpel mungkin gitu agar misal di sini kayak di sini misal kayak ucapan selamat menempuh ujian akhir semester. Jadi cuma judulnya, subjudul, terus kasih ilustrasi gitu. Itu aja. Misal kayak di presentasi tadi juga kan simple gitu, nggak banyak objek-objek yang mengganggu. Itu tipsnya. Tipsnya agar kita enak. Kan kayak gini nih feed IG itu kayak kita sering makainya gitu agar kita agak kewalahan kalau misalnya kita ada desain baru, kita perlu ngedesain baru, jadi kita kayak ngebuat dulu eh, apa kayak kita itu mau pakai font apa kayak, sudah ditentuin dari awal. Jadi misal kita mau ngebuat suatu desain baru, misal tinggal copy aja yang ini, terus ya ubah aja kata-katanya. Jadi setelah itu ya disesuaikan lagi mau di kayak apa gitu, ilustrasinya mau diganti misalnya. Gitu. Jadi kita tentuin aja gitu dari awal mau kayak apa, gak apa-apa lama di awal tapi nanti ke belakangnya enak gitu kalau saya sendiri ngedesain gitu. Jadi kayak sudah nyiapin gitu desain guide-nya gitu. Ini gitu. Jadi elemen-elemen desain sama prinsip-prinsip desain itu saya pakai di desain saya gitu. Nah, tapi pas di sini dia di akun Toko Kripto ini, jadi dia desainnya itu udah ngikut dari yang prinsip-prinsip desain. Jadi tergantung dari target audien kita gitu. Saya buat kayak gini karena emang tuntutan dari perusahaan. Kalau ini kan saya dibebasin mau buat kayak apa ya, saya buat sesuai kesukaan saya gitu. Mungkin bisa menjawab dari pertanyaan Mbak siapa tadi, Mbak Sinta. Bentar. Bagaimana? Udah apa langsung saya jawab di yang ada di chat? Saya bacakan Kak. Ini Oke. ada sebelumnya untuk pertanyaan tadi apa ada yang kurang jelas, Saudari Sinta? Cukup, terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan lain dari kolom chat dari Saudara Ilma Mawaddah Warohmah. Kak, bagaimana cara kita download aplikasi Canva yang gratis? Karena kalau download di Play Store, ketika mengedit ada beberapa yang harus berbayar dan tidak bisa disimpan. Nah, jadi sistem saya jawab langsung ya. Oke, bagi Mbak Ilma. Jadi Canva itu emang software yang bisa kita download, terus bisa kita pakai, tapi ada batasan-batasannya gitu. Dari yang gratis sama yang berbayar. Misal misal kita di sini yang versi webnya. Jadi kita kalau misalnya pakai akun, jadi yang bisa ngebuat kita itu punya akses ke semua aset-aset yang ada di Canva itu tergantung dari akun dari yang kita login ke aplikasi itu. Kalau misalnya emang akunnya dari itu emang sudah bayar, ya kita bisa mengakses semua fitur-fitur yang ada di Canva. Tapi kalau misalnya kita pakai yang gratisan, ya kita terbatas gitu fitur-fiturnya. Ya solusinya harus bayar gitu. Mungkin bisa menjawab pertanyaan Mbak Ilma tadi. Oh,
Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mbak Habibah. Oke, maaf Kak. Ini ada Kak pertanyaan dari Saudari Aura Sofiatul Widat. Izin bertanya Kak, bagaimana alternatif untuk menghapus background apabila di Canva tidak mendukung untuk menghapus background dikarenakan harus berlangganan Pro terlebih dahulu. Oke, saya jawab. Jadi untuk karena di Canva fitur hapus background itu hanya ada untuk yang versi Pro, jadi solusinya kita pakai aplikasi lain buat menghapus backgroundnya. Misal kalau misalnya saya menghapus background itu biasanya saya pakai ini Photoshop. Tuh. Jadi kita bawa dulu foto yang mau dihapus backgroundnya, dihapus di Photoshop. Alternatif lainnya juga bisa kita misal ya ini sebenarnya yang di Canva itu dia semacam kayak plugin atau add-on yang menggunakan ini remove BG ini. Jadi misal kita misal saya ini upload foto yang ini terus mau dihapus backgroundnya. Oh ini edit image. Nah di sini BG remove. Gitu. Tapi nggak semua gambar itu bisa dihapus dengan bagus itu menggunakan add-on di sini gitu. Kadang ini kayak gini, hancur kayak gini. Jadi solusinya saya itu kadang yaitu pakai Photoshop jadi ngehapus manual gitu dibuat di sini di Photoshop. Kalau misalnya cuma objek-objek yang gampang itu kalau misalnya nggak ada Photoshop di laptop itu, jadi kita bisa ke ini ke alamat ini remove.bg terus upload fotonya terus setelah upload download terus pindahin lagi ke Canva-nya. Memang butuh ekstra tambahan langkah ekstra tambahan gitu buat ngelakuinnya daripada pakai yang pro gitu. Oke. Mungkin itu sudah cukup menjawab ya. Jadi bisa untuk background bisa pakai aplikasi lain. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan Kak dari Reta. Izin bertanya, bagaimana menurut Kakak narasumber tentang kehadiran aplikasi Canva? Karena begini, sebagai desain profesional, berpendapat aplikasi Canva ini meresahkan karena membuat orang awam menggampangkan pekerjaan desain itu sendiri. Jadi kalau dari pendapat saya sendiri tentang Canva ini, sepertinya Canva masih belum, ya emang kalau kelihatannya emang bisa kayak menggantikan pekerjaan para desainer kayak misalnya kayak pekerja maksudnya kayak usaha-usaha non desainer gitu kayak menggunakan Canva ini sebagai alat untuk ngedesain tanpa kita nge-hire atau memperkerjakan desainer gitu. Jadi tinggal daftar di Canva ngebuat gitu. Jadi kadang menurut saya sih Canva masih belum benar-benar bisa menggantikan pekerjaan seorang desainer grafis gitu. Jadi masih ada kesempatan buat kita buat ya ini buat ngelawan Canva ibaratnya lah gitu. Jadi Canva ini masih belum begitu powerful buat menggantikan seorang desainer grafis. Memang meresahkan buat para desainer awal karena kayak orang-orang non desainer itu desain kayak gitu aja mahal gitu, pakai Canva aja gitu. Tapi selama kita mau nge-improve desain skill kita, insya Allah
Canva masih belum bisa mengalahkan para desainer grafis. Ini pertanyaannya bagus ya. Mungkin ada tanggapan dari saudari penanya, saudari Reva, atau Iya, Bu. kawan-kawan? Jika Nggak ada. oh nggak ada, oke, baik. Ini Kak, dari saya sendiri saya ingin mungkin lebih ke ini Kak, lebih ke jenis font yang cocok gitu dipakai untuk kayak tadi desain-desain yang formal gitu Kak, yang bagus gitu. Bukan. Ya, Jadi maksudnya desain yang tidak sembarangan yang untuk kegiatan-kegiatan seperti himpunan, apa desain untuk organisasi gitu Kak. Mungkin ada jenis-jenis font tertentu. oke, untuk penggunaan font yang digunakan untuk kayak formal-formal gitu ya, tadi itu ada dua, yaitu font serif dan sans serif gitu. Sebentar. Misal kayak itu. Jadi misal kayak ini. Jadi penggunaan font-font yang kayak gini ini kan sans serif, terus yang formal-formal itu biasanya nggak pakai font script sama font slab serif. Jadi kayak font script itu kan apa ya, temanya itu kayak fun atau ceria gitu. Jadi kurang cocok untuk desain-desain yang memang ditunjukkan kepada layak formal gitu. Jadi kita menggunakan font itu tergantung target audiens kita gitu. Misal kita mau nargetin desain kita buat anak-anak atau anak TK, SD gitu, kita bisa menggunakan font-font yang kayak playful atau font-font sebentar, misal di sini contoh. Nah, yang kayak gini gitu kan lebih cocok buat anak-anak gitu. Tuh. Jadi disesuaikan saja gitu target audiensnya. Kalau misalnya yang formal-formal tadi, kalau dari saya sih saya menyarankan menggunakan font ya tadi sans serif atau serif gitu. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi. Oh ini Kak, saya boleh jawab ini. Kita Pakai software apa ya Kak? Oh yang tadi itu Figma. Buat dari Mas Rafta. Jadi software ini sebenarnya dikhususkan buat mendesain UI UX designer gitu. Tapi di sini saya menggunakannya sebagai ya desain-desain buat postingan IG gitu. Itu Mas Rafa. Oh iya, masa aku tadi dijawab deh. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan? Tadi software apa Kak? Figma. Figma. Oh, Figma. Kalau Figma ini dia gratis, full gratis. Emang ada yang berbayar, tapi gratisnya aja sudah sangat cukup gitu. Itu bisa untuk Android juga Kak? Sejauh ini cuma ini di laptop gitu, nggak ada dia. Oke. Mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin bertanya? Tips and trick? Salah aku jawab lagi. Ada di kolom chat. Oke, makasih Kak. Oh ini Kak, ada pertanyaan Kak.
Untuk Canva ini apa bisa untuk desain banner, Kak? Bisa. Desain kebanyakan emang jadi ini ada produk cetak. Jadi kita disesuaikan aja, misal kita ukuran buat desain gitu. Kita bisa ukurannya itu kita sesuaikan. Kalau misalnya ukurannya ini kan ada dalam sentimeter, inci. Jadi misal mau buat banner ukuran 2 meter kali 1 meter gitu. Jadi lebarnya 200 cm sama 100 cm. Itu tinggal buat desain baru. Jadi disesuaikan juga sama mau ngedesain bannernya seperti apa. Jadi emang kayaknya ini Canva ini bisa buat ngedesain apa aja sih. Apalagi ini bisa juga diekspor sebagai video hasilnya. Itu sih, Kak. Ini Kak, pernah ada pengalaman desain terus waktu dicetak dia pecah gitu. Itu tergantung apa? Gimana kita ngesportnya atau ngebuat ini apa namanya ukurannya, misal sebentar. Misal. Jadi kalau misalnya ukurannya emang 2 meter kali 1 meter, ya ditulis 200 kali 100 gitu. Dalam sentimeter, jangan dalam pixel. Kalau pixel ini kecil kalau 100 pixel gitu. Jadi ininya sih yang paling diperhatiin. Jadi misal 100, 200. Nah, kalau di Figma apa Canva yang gratisan, dia kalau misalnya pakai ukuran yang lebih besar dia tidak mau, kayaknya nggak ada gitu. Kalau misalnya pakai yang ini, nah, dia bisa. Kalau misalnya pakai yang pro, nah, mungkin gara-gara itu, Mbak. Jadi versi yang gratisan nggak bisa membuat kanvas yang lebih besar dari ukurannya. Nah, jadi membuat desainnya itu pecah. Mungkin dari kawan-kawan saya tanyakan lagi, mungkin ada pertanyaan. Cukup ya? Cukup, Mbak. Oke, kalau begitu kita cukupkan. Terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat. Oh iya, jangan keluar dulu ya, karena nanti kita ada sesi foto bersama. Jadi dimohon untuk on cam. Selanjutnya ada pembacaan kesimpulan yang sedikit saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh pemateri. Dari teknik desain pemateri yang sangat sederhana namun begitu menarik, itu kita bisa ambil pelajaran bahwa sebenarnya dalam desain itu kita tidak perlu terlalu ramai gitu ya. Jadi yang sederhana aja namun cantik gitu, namun menarik untuk ditonton. Dan ada lagi yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya dalam mendesain bukan tentang menarik di awal, tapi bagaimana kita mau mencoba untuk terlihat jelek mungkin ya dari pertama kita mencoba, tapi dari sana, dari awal desain yang jelek itu kita bisa belajar bagaimana untuk menjadi yang lebih baik, terus-menerus untuk terus mencoba. Karena walaupun dari pemateri sendiri Muhammad Firmansyah yang sudah pro dalam mendesain, pasti dulu juga desainnya itu tidak sebagus sekarang. Maka pesan saya untuk kepada semua peserta yang hadir di sini, terus mencoba dan jangan minder atau insecure jika desain kalian tidak sebagus seperti pemateri gitu ya.
Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya ini ada sesi foto bersama. Kepada kawan-kawan tercinta dimohon untuk menghidupkan kamera. Ini dari pemateri matiin dulu. Udah kok, biar bisa diambil gambarnya. Untuk operator, apa sudah siap? Operator. Mohon maaf ya, operator tidak menjawab. Operator. Ayo. Mungkin operator bisa menghitung. Ya, 1, 2. Bentar. Dek Rizka, Dek Yuda. Dek Roi, Dek Rizka, Dek Laili. Dek, tunggu sebentar. Dek Esa nih. Mbak Reta, Dek Palupi. Mas Kusairi, Mbak Ilma. Monggo kawan-kawan silakan on cam ya. Silakan kepada operator bisa dimulai. Operator. Ya, ayo. 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Ini kenapa? Udah dulu deh. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kajian kita malam hari ini. Untuk acara terakhir yakni doa sekaligus penutup. Marilah kita tutup kajian desain Canva pada malam hari ini dengan membaca Kafaratul Majlis dan Al-Fatihah.